Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa'ati'u wasma'u wa'ati'u la'allakum turhamun. Bab yang ke-52 dari kitab Riyadhus Shalihin malam hari ini, Babu fadlir rojai, bab keutamaan roja, taman berharap. Kalau di bab 51 itu adalah babur roja, bab setelahnya Imam Nawawi bikin bab fadli roja. Maksudnya setelah ada bab harapan, berharap, apa keutamaannya berharap itu, maksudnya begitu. Kalau Allah Ta'ala, berkalam Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ulangi. Kalau Allah Ta'ala, berkalam Allah Ta'ala, ikhbaron anil abdi sholihi, sebagai pengkabaran anil abdi sholihin, dari hamba-hamba yang sholih. Nah, terus ayatnya ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ufawwidhu amri ilallah, dan aku memasrahkan, aku menyerahkan amri ilallah, perkaraku itu kepada Allah. Innallaha basirun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha melihat, bil ibadi, dengan hamba-hambanya. Fawaqahullahu, maka Allah menjaga sayyi'atin, kejelekan-kejelekan, ma apa-apa yang makaru, mereka itu membikin makar, bikin rekayasa. Surat Al-Ghafir ayat yang ke-44 45. Jadi pengkabaran kepada hamba-hamba yang soleh itu adalah ayatnya ini, dia menyerahkan urusan itu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha melihat kepada hamba-hambanya. Allah menjaga keburukan-keburukan, apa-apa yang orang-orang kafir itu membuat tipu daya, yang menjaga Allah Ta'ala. Jadi penyerahan pada Allah Ta'ala, ya, asrah. Perkara para besar kayak Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub ketika anak-anaknya meminta izin supaya Benyamin, saudara daripada Yusuf, dibawa karena untuk mengambil jatah sembako yang di kota. Kalau tidak membawa Benyamin maka tidak ada sembako buatnya. Nah, si
Ayahnya kan si Yakub kan terbayang dulu ini saudara-saudaranya ini juga minta Yusuf dibawa, hilang sampai sekarang. Nah ini saudaranya Yusuf mau dibawa. Akhirnya sudah tidak disalih, sudah bawa saja. Inama asku bani wa husni ilallah. Cuma itu saja. Sungguhnya tiada lain aku ini mengadukan kesusahanku dan kesedihanku itu ilallahi kepada Allah. Dan serahkan pada Allah Ta'ala. Jalan yang bagaimana. Dua ayat yang dijadikan pembuka dalam bab ini. Kemudian hadis yang pertama, hadis yang ke-1 dari bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu, bahwasanya beliau Nabi qala bersabda, qala Allahu azza wa jalla, berkalamlah atau berfirmanlah Allah azza wa jalla. Artinya ini diskusi ini. Ana inda dhanni abdi bi, bukan nih ya. Ana aku Allah itu inda dhanni, pada sangkaan abdi bi, ya. Hamba-hamba ku padaku. Dari aku ini ya terserah persangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku itu persangka baik aku. Nah, dan baik. Persangkaan hamba itu jelek, maka jelek juga. Menurut dari sini. Wa ana ma'ahu, dan aku itu bersamanya, aku Allah bersamanya hamba tadi, haitsu di mana saja yadhkuruni, hamba tadi mengingat nih kepadaku, mengingat atau menyebut kepadaku. Wallahi, demi Allah, ya, wah di sini adalah wawu qasam, wawu yang dipakai untuk sumpah. Dan wallahi, demi Allah, Allah itu afrohu, lebih senang bitaubati abdi, dengan taubat hambanya, min ahadikum, dari salah satu dari kalian itu, yang yajidu, dia mendapati dhollatahu, apa barang yang hilang, bil falati, di tanah yang luas, di tanah lapang. Waman taqarraba, dan barang siapa yang mendekat ilayya kepadaku Allah, sibron, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi diro'an, aku Allah mendekat ilaihi kepadanya, kepada hamba tadi, diro'an, satu diro. Kurang sini sampai sini, diro. Ada yang kelihatan sini sampai sini. Nah, diro. Waman taqarraba ila diro'an, dan barang siapa yang mendekat ilayya kepadaku diro'an, satu diro', taqarrabu ilaihi ba'an, ya aku akan mendekat kepada kepadanya hamba tadi satu depan. Tadi sak diro separuh deko, ini Allah mendekat satu depan. Wa idza aqbala ilayya yamshi, dan apabila hamba tadi menghadap kepadaku satu dengan berjalan, akbal tahu ilaihi uharwilu, aku akan mendekat kepadanya, kepada hamba tadi, uharwilu, dengan jalan cepat, lari ya gitu ya. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Wa hadza lafzu, dan ini adalah lafaz ihda riwayatil muslimin, salah satu atau
Ya salah satu riwayat dari Imam Muslim. Wa taqaddama syarhuhu fil babi qablahu. Dan telah lewat syarahnya pada bab sebelumnya. Jadi bab sebelumnya juga bab rojak. Di keterangannya sudah di sana. Maka tidak kalau kita mau melihat, kalau punya kitab syarahnya mungkin di sana tidak bukan syarahnya disuruh di torofnya saja di bab rojaknya, mungkin begitu. Waruwiya fi sahihaini, dan dirawatkan pada dua sahih keduanya, yakni Bukhari dan Muslim. Wa ana ma'ahu, dan aku Allah ma'ahu bersamanya, bersama hamba tadi, hina yadhkuruni, ketika dia hamba tadi mengingat kepadaku. Binunin, dengan nun. Artinya yadhkuruni, bukan yadhkurubi, artinya kan sama. Boleh juga wa ana ma'ahu hina yadhkurubi, artinya sama. Tapi yang di sini itu binunin dengan nun, dengan yadhkuruni, benar begitu. Wa fi hadhihi riwayatin, dan di dalam riwayat ini bisai, dengan haitsu bisai, ucapan haitsu bisa. Dan pada riwayat ini kan ada hina, ya. Kalau di atas itu adalah wa ana ma'ahu haitsu. Nah, sedangkan di bawah itu wa ana ma'ahu hina, artinya sama. Hina bisa gitu, pakai haitsu, pakai hina. Seandainya di sini wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni atau yadhkurubi, tidak mengubah daripada arti yang ada. Ya, mungkin di hadis-hadis lain seperti itu. Kalau di sini catatkan itu di riwayat sahihaini ini. Wa kilahuma sahihun, dan pada keduanya sahih, artinya ya pakai hina atau haitsu sahih, yadhkuruni atau yadhkurubi juga sahih, boleh saja, tidak mengubah. Kan toh Imam Bukhari itu menerima hadis dengan apa makna, nah, terus maknanya sama, sahih. Kalau Imam Bukhari muridnya dengan lafaz begitu. Maka kalau sedang berguru Imam Muslim itu kan ditulis semua, jadi lafadznya tidak boleh terbalik-balik atau harus sesuai dengan itu. Ketika Imam Bukhari menyampaikan, kalau Imam Bukhari tidak begitu sama gurunya, itu cuman begini ada, mendengarkan sampai di rumah, sholat 2 rakaat, mantap, sahih, dia tulis 8 tadi, ya, 8 tadi. Itu kayak kalau sahabat itu Abu Hurairah itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini setiap engkau itu mengucapkan kalimat-kalimat itu, begitu saya itu mungkur dengan itu, kok lupa. Kemudian disuruh membeberkan kain gitu ya. Setelah Rasulullah bersabda apa, suruh kayak gini. Itu kepada Abu Hurairah, bukan kepada kita. Kan itu mungkur sudah dipinter itu ya, tidak. Belajar. Itu karena yang menyuruh Rasul. Nah, kita tidak disuruh Rasul. Nah, kembali ke hadis ini. Jadi di hadis qudsi ini Allah Ta'ala itu tergantung persangkaan hambanya. Maka kita tidak boleh berprasangka jelek. Nah, sekalian saya sampaikan soal mimpi. Mimpi itu ya apa-apa jangan diceritakan orang lain kalau sekiranya orang lain itu menafsiri dengan jelek. Oh, saya tadi begini, oh gue syarat cilok kok. Tafsir yang jangan. Ya, kalau mimpi baik, udah dia ceritakan. Atau kalau dia mimpi buruk kan disuruh bangun, kemudian kan menoleh kiri, nyebul 3 kali kan suruh out. Dan tidak usah diceritakan ada yang lain mimpi buruk ini ya. Nah, boleh menceritakan sesuatu itu kan kalau kejadiannya itu supaya untuk jadi pelajaran.
bukan untuk jadi kebanggaan. Misalnya seperti para sahabat itu, wah dulu saya di zaman jahiliyah begini begini begini, sekarang alhamdulillah dapat, itu boleh-boleh saja. Zaman jahiliyah yang melakukan apa namanya teman, apa namanya parate, pada pakai ilmu ini, wah ini begini. Saat di masa jahiliyah begini-begini, terus gimana kira-kira tobat? Wah insya Allah kalau cerita masa jahiliyah semuanya kita dulu jahiliyah, semuanya jahiliyah melakukan begini. Ya sudah, kalau dia ceritakan bentuk dia tobatnya kepada Allah Ta'ala, ya sudah tidak apa-apa. Kan tidak diceritakan kepada orang sembarangan, tapi diceritakan kepada orang yang sekiranya bisa dandani, bisa bertobat tidak sampai begini-begini. Kayak orang membunuh 99 orang, jazakumullah. Kan diceritakan ini apa? Bukan semua orang diceritakan, wah saya pernah begini, tidak, ini ya, tidak. Jadi prasangka kebaikanlah kepada Allah Ta'ala, sangka baik meskipun dengan mimpi, menceritakan orang lain. Mimpi itu apa toh? Ya mimpi itu salah satu gambaran bahwa akhirat itu ada. Mimpi kan cuma mimpi juga ini. Kemudian wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku itu bersama hambaku di mana hambaku itu menyebut aku. Nah, soal ingat kepada Allah, maka kita kan dipelajari Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ya hadis itu, ya Allah itu ya, saya itu minta pertolongan kepadamu ala dzikrika, untuk ingat kepadamu. Kita mengingat Allah Ta'ala itu minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak ditolong oleh Allah Ta'ala juga kita jauh, kita lupa kepada Allah Ta'ala, sementara Allah nanti kita menjawab falamazahu azaghallahu qulubahum. Semangsanya kita ini melupakan Allah, menjauh dari Allah, Allah menjauh juga, maka kita minta. Wa syukrika, dan saya minta pertolongan kepadamu ya Allah untuk bisa bersyukur kepadamu. Kan minta tolong. Wa husni ibadatik, dan saya minta pertolongan kepadamu ya Allah untuk bisa beribadah ini dengan baik. Jadi minta, ingat pada Allah Ta'ala itu minta, ya Allah bagaimana cara untuk mengingat pada Allah Ta'ala. Ya. Mengingat itu artinya ya kadang diucapkan, kadang dalam hati, ya kadang dalam hati. Kalau mengingat Allah dalam sholat ya harus diucapkan. Jadi sholat Allah Akbar itu tidak boleh diem, minimal diri kita sendiri yang mendengar. Kalau kita sholat sendirian, kalau perlu diziarkan ya diziarkan, maghrib, isya, subuh itu. Kalau sendirian ya harus umi itu. Kan Nabi sampai lihyahnya ini apa namanya, jenggotnya itu kayak daul. Tidak diem, tidak kebatinan, bukan, namanya membaca diem. Doa juga begitu ucapkan. Malah orang Jepang itu kan keterangan dia mempelajari soal Islam, wong Islam gerar ngombe kok dadak nganggo bismillah, ya pelajari dia air itu tidak dibacakan bismillah, ya sama ya dibacakan bismillah. Ternyata ada perbedaan itu ya, perbedaan soal air ini. Air itu kayak meloncat-loncat gitu katanya, pakai alat opo gitu. Kalau itu kan bukan makom kita nih. Pokoknya Rasul memerintahkan sudah pasti benar gitu. Karena tidak punya ilmu ke sana, melajari tekan gunung lah itu. Intinya semuanya diperintahkan oleh Rasul itu pasti baik. Tidak usah dipikir itu nopo toyong ini diharapin, tidak perlu buat kita. Ya, kita tidak punya jalan untuk ke sana. Minta tolong kepada Allah Ta'ala. Atau dalam ayat itu bisa beri wasolah, wasta'inu bisa beri wasolah, minta tolong kepada Allah itu dalam keadaan kesabaran dan dalam keadaan sholat. Minta tolong kepada Allah itu harus sabar. Nah, dengan sholat juga ya, sholat itu bisa menolong. Nah, ya. Contohnya ya ada dua perkara yang kita harus memilih satu, sholat, istikharah. Maka setiap teman-teman yang mau menikah dulu ya, yang menikah dadak ngomong ambek aku ya sudah istikharah dulu. Buatan istikharah pun mantap, istikharah. Nah, ini. Jadi istikharah. Walaupun sudah mantap istikharah, memang
di jarak kuwi wis mantep wae, istikharah dulu. Barangkali dia ya dirasakan ternyata beberapa tahun kemudian dia getuni dan ini terjadi nyata, dia getun ora etuk kae kayak itu. Nah, setelah kejadian beberapa tahun dia baru ngerti, oh apa jadinya kalau saya dulu dengan iya toh, Allah Ta'ala itu memberikan yang terbaik. Pokoknya sholat minta dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Kalau pilihan ini ngaji apa ora udah perlu nek niku ngaji ora kok dadak sholat ngaji lho ngoten nggih ngaji kok buntut ya nggih minta tolong kepada Allah Ta'ala supaya bisa ingat kepada Allah Ta'ala. Soalnya apa? Kalau kita ingat pada Allah, kita selalu menyebut pada Allah, maka Allah bersama kita. Demi Allah, Allah itu lebih senang ya, sangat-sangat senang atau lebih senang kepada hambanya ini yang mau bertobat dibandingkan seorang melakukan perjalanan ya, di padang pasir, padang yang luas, kemudian dia berhenti istirahat, kemudian setelah istirahat itu bekalnya bersama kendaraannya hilang, kan susah. Padang pasir, kendaraan hilang, bekal hilang, repot ini ya. Lah terus kalau di hadis lain itu dia kayak semacam putus asa itu, kemudian dia sudah berhenti, tahu-tahu kendaraannya sama perbekalan itu datang di hadapannya, kan senengnya luar biasa kan ya, senengnya pun Masya Allah itu. Nah Allah lebih senang daripada itu, lebih senang lagi kalau melihat hambanya itu bertaubat. Masya Allah. Kan kita ini dalam perbuatan kita ini kan ingin meridhokan Allah, ingin buat Allah Ta'ala senang. Lah kalau Allah senang, supaya Allah Ta'ala senang, taubat kita kepada Allah Ta'ala sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya. Barang siapa yang mendekat kepada Allah Ta'ala satu jengkal, maka Allah Ta'ala akan mendekat satu dirok. Allah Ta'ala mendekat lebih daripada hambanya. Barang siapa hamba itu mendekat satu dirok, maka Allah Ta'ala mendekat dengan ba'an, satu depan. Terus seorang hamba itu dia berjalan menghadap kepada Allah, mencari ridho Allah, mengharapkan kebaikan pada Allah Ta'ala. Allah juga mendekat kepada hamba itu dengan berlari. Berarti Allah Ta'ala lari juga. Nah ini kan persepsi kita ya, jangan dibayangkan seperti itu. Ini kan kalau kamu menghadapnya kan menghadap Allah juga tidak lari, artinya cepat itu langsung kita itu ingat kepada Allah Ta'ala juga lebih lagi daripada itu. Ini belas kasihnya Allah Ta'ala. Maka kita juga Masya Allah, bagaimana kita ini disenangkan oleh Allah Ta'ala. Begitu kita beramal, diberi pahala, beramal diberi pahala, beramal diberi pahala. Kita meninggalkan, Allah juga meninggalkan. Innallaha yamallu hatta innallaha tamallu hatta yamallu. Allah Ta'ala itu tidak bosan sampai engkau itu bosan. Beramal ganjar, beramal ganjar, beramal ganjar, beramal ganjar terus. Nah, istiqomah maka ya, keutamaan lagi ya. Habbul a'mali ilallah adwamiha wa inqala, sabda Nabi. Dari Allah Ta'ala itu suka atau senang, cinta kepada satu amalan. Ini yang dicintai oleh Allah Ta'ala, amalan itu ya, itu adwamiha atau adwa muha atau apa gitu terus ajek lah kita nih wain kola, meskipun sedikit tapi sedikit terus. Sedangkan juga begitu terus kan nih mungkin biar untuk mengistimewakan barangkali setiap kali subuh ya mengijol ke recehan yang tinggi 500-an mungkin setiap habis subuh 500 terus, bukan kok ini 10.000 terus 1 bulan, tidak begitu. Nanti doanya malaikat tentu saja
Begitu pagi-pagi itu kan malaikat ini kan diturunkan 2 malaikat yang berdoa, ya Allah berilah ganti kepada orang yang sedekah ini. Ya. Ke orang mampu tidak sedekah, ya Allah hancurkanlah ini hartanya ini orang yang tidak mau sedekah ini. Malaikat dua-duanya ini berdoa dengan berbeda kepada orang yang berbeda juga. Jangan tidak pagi, siang ya boleh saja, sore ya boleh saja. Monggo. Banyak atau besar ajek, wah ini malah ada keutamaan tersendiri. Ya. Hadis yang kedua, wa an Jabir bin Abdillah, dan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma anahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma bahwasanya Jabir bin Abdillah tadi mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bersabda qabla mautihi, sebelum wafatnya, bi salasati ayamin, pada 3 hari, sebelum wafatnya 3 hari. Jadi sebelum Rasulullah itu wafat bersabda, hari ini bersabda terus 3 hari seterusnya beliau wafat. Jadi 3 hari sebelum kewafatan beliau, yaqulu, beliau bersabda, la mutanna ahadukum, janganlah benar-benar kalian, salah satu dari kalian itu ya mutanna, benar-benar mati, salah satu dari kalian, illa, kecuali, wahwa, sedangkan dia yuhsibudzonna, berbaik sangka billahi azza wa jalla, berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Rawahu Muslimun, beratkan Imam Muslim. Jadi ketika Nabi ini sebelum wafatnya, setelah sabda ini selang 3 hari beliau wafat, itu janganlah ya salah satu kalian itu berprasangka buruk, seolah kan gitu, bersangka kecuali prasangka yang baik ya, gitu. Kalau hadisnya kan begitu, janganlah benar-benar salah satu kalian itu berprasangka kecuali prasangka yang baik kepada Allah Ta'ala. Ya, harapannya semuanya baik, ya Allah begini ya, kejadiannya begini, meskipun dalam keadaan sudah tidak ada harapan buat kita jenguk orang sakit, sudah orang sakit itu sudah mengep terus urgir gitu, ditanya orang pripun baik, nah, ya tapi insya Allah baik, tenang, pun anton nunggu jam, nah. Itu tidak boleh seperti itu, okay? Itu namanya ya memperberatkan, dan itu memang dilarang, tidak boleh seperti itu ya, tidak boleh. Pun keadaannya juga seperti itu juga tidak boleh. Dan orang yang ditinggalkan kematian kan juga begitu ya. Walaupun keadaannya wah bapakku meninggal, pokoknya prasangka baik, mudah-mudahan Allah, doakan kalau itu muslim ya, doakan itu muslim. Kalau dianggap itu kematian yang kurang baik, mintakan ampun kepada Allah Ta'ala, mintakan ampun tiap-tiap kapan saja ya. Orang kan sering mau mendoakan saja ke kubur, lah ke kubur itu bukan sahnya untuk mendoakan, ke kubur itu hanya mengingat untuk kematian, jadi bermanfaat untuk yang hidup. Awalnya kan ziarah kubur itu dilarang oleh Nabi awal-awalnya, karena khawatir ini orang yang ke kubur ini justru minta kepada yang meninggal, makanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Akhirnya diperbolehkan, bukan perintah tapi pembolehan. Sekarang silakan, disilahkan. Dan orang mendoakan itu bukan mendoakan orang meninggal harus dikubur, tidak, kapan saja, kasihan. Apalagi nunggu sampai 100 hari, 40 hari, sampai apalagi ada entek-entekan itu, orang dongake tekan entek-entek aneh, doakan terus, kasihan ya. Jangankan ke orang tua kita, saudara kita itu doakan.
diminta ataupun tidak diminta. Diminta atau diminta. Kita masih teringat ya, bapak saya kan tinggal hari pertama itu ya saya tidak menolak, saya tidak tutup pintu saya. Hari pertama itu 2 tan banyak, bisa diamkan. Masa ada orang datang nggak ditolak. Orang sebagian orang acara apa-apa, lah acara apa mati lah, nek manten ada acara. Hari kedua kak, udah datang lagi itu pas malam 7 harian ada agak banyak lagi. Terus saya tidak dengar, wallahu a'lam. Kalau itu orang acara apa, lah acara apa. Nek kowe nggo pangan ya tak suguhke lah. Ya makanan dari orang itu ya tak suguhke. Jadi nek saya bikin makanan lho. Lho ki wong ora kok malah nyuguhi lah itu kan nanti malah dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka bapak-bapak sekalian kalau belum bisa berjalan di lingkungan kita, paling tidak ya sudah, takziah itu kan bukan karena saat mayatnya masih ada saja, beberapa hari boleh datang kita bawakan makanan. Seandainya saudara kita yang datang itu makan bukan makanan dari si mayat ini, kan gitu. Nah ya, jangan susah malah itu. Dan gitu. Doakan, ya. Maka kita prasangka baik kepada diri kita ini dan ya. Wah, husnul khotimah pokoknya ya, husnul khotimah, pungkasan yang baik. Jangan orang sudah meninggal dan mbak ini kok temu ndi? Mau tuh pengen ninggal. Terus muga-muga husnul khotimah. Loh, sumpun. Agak didungane muga-muga husnul khotimah itu pungkasan yang ini wis ora pungkasan wis dikubur. Kadang-kadang sering orang mendoakan wis dikubur, muga-muga husnul khotimah kan bungkasan yang baik. Itu berapa bungkasan iki pun dikubur. Kowe jeng mbok dongakne muga-muga husnul khotimah. Padha karo yang Jakarta ngoten nggih. Sampeyan pun Jakarta pun dugi sampun iki pun dugi teng Jakarta pun dagang niki. Wis muga-muga selamat nang perjalanan nggih. Lho pun dugi, Mbak, kan padha. Iki wong wis dikubur kok mulane muga-muga husnul khotimah. Dan iku sering. Teman lagi sering, yes. Dikubur muga-muga khusus agak dungane nggih telat nggih. Hadis yang ketiga. Kan pangaten nggih. Insyaallah nggih kangge persiapan Isya nggih Bapak sekalian nggih. Mari kita tetap berharap pada Allah Taala suatu yang baik nggih. Doakan diri kita, doakan anak istri kita, doakan saudara kita, doakan saudara muslimin semuanya. Baik yang di sini, muslimin bukan di sini saja, di sini saja. Maka ketika ada orang itu nitip, dulu pernah ada orang nitip, niki pulau panen zakat mal pulau, oh sik, nah ini jika zakat, mboten kan ngitung nih kok zakat nih pulau tompo, ispon jelas sedekah itu mau nggih. Kejaba nek niki lho panenan kula manghitungne niki zakat mal kula. Lah nilai niku ujug-ujug niki zakat mal lah piro? Lah ora mboten mudeng. Wis pokoke jenengan sedekah nggih sedekah. Nah ini Bapak-bapak nggih jenengan sedekah niki mungkin sebagian kula bagikan ke muslimin teng mriku saat mereka lebih butuh. Jadi muslimin mboten teng mriki mawon. Meskipun bukan bersama kita, ada. Oh dia butuh kok, saya tahu. Anaknya sakit, dianya sakit. Maka dibagi sini kasih sampai kasih dan tahu, maka saya minta izin kasihkan sana juga berharap kepada Allah gitu. Fa aku qouli hadza astaghfirullah wa alhamdulillahirabbil alamin subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.